Shalom, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Salam dari jemaat yang saya gembalakan di GBI NLC Cikarang Utama Residen. Tuhan memberkati semua dan saya percaya bahwa Tuhan terus memelihara dan menuntun hari-hari kehidupan kita. Judul daripada renungan kita pagi ini terambil dari Lukas 12 ayat 33. Dan judulnya adalah mencari di tempat yang salah. Saya bacakan firman Tuhan kepada saudara. Lukas 12 ayat 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bahwa manusia adalah by design Allah. Kita tidak ujuk-ujuk lalu hadir lahir di dunia ini. Tentu Allah yang menjadikan kita untuk sesuai dengan rencana besarnya. Itu sebabnya hanya orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadilah yang akan mengerti untuk apa sesungguhnya kehadiran seorang manusia di muka bumi ini. Karena ada banyak manusia yang sedang mengusahakan mencari dengan maksimal, bahkan membuat pundi-pundi, tapi itu hanya kesementaraan. Banyak manusia yang berorientasi kepada horizontal, seakan-akan dia bisa mencapai atau memiliki seluruh harta dunia ini. Maka jelas orang-orang percaya harus memahami pesan dan isi Alkitab yang paling hakiki, yang berkata sekalipun seluruh dunia kita dapat memperolehnya, tapi untuk apa gunanya kalau jiwa kita binasa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, jelas saya mengulangi perkataan ini, bahwa kita adalah by design Allah. Allah merancangkan sesuatu untuk keberadaan kita. Ada maksud tertentu yang dibuat Allah sebelum kita ada, sebelum kita jadi. Maka untuk itulah kita sebagai penumpang hidup di dunia ini. Maka dunia ini adalah merupakan petunjuk arah kemana sesungguhnya kehidupan kita yang kita peragakan, dan untuk apa semua yang dapat kita lakukan hari-hari ini selain untuk menyenangkan hati Bapa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seperti dalam Matius 6 juga ayat 19 katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Jangan kumpulkan hartamu di dunia, sebab di dunia ngengat dan karat akan memakannya. Tetapi di sorga itu merupakan harta yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu sedang kita membenahi kehidupan kekal kita, atau sedang kita mempersiapkan kehidupan kekal kita. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam hidup yang kita peragakan di dunia ini bergantung kepada hati kita. Kemana kita mengaitkan hati kita, maka ke situ kita akan berjalan dan menuju arah itu, akan kita terpola dan terfokus kepada arah itu. Maka sesungguhnya kalau hati kita sudah dijernihkan, dibersihkan oleh Tuhan, maka kita akan mencari kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, sehingga kalau kita sudah mengetahui ada rencana Allah, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya dalam hati pikiran kita tentu semua yang kita peragakan dan kita lakukan maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita dapat mengerjakan semua, maka tenanglah hati kita. Maka semua yang kita lakukan ini menyenangkan Tuhan. Maka kehidupan dan kebahagiaan yang sangat indah dan sangat sejati yang tak dapat dibeli oleh apapun adalah kebahagiaan kehidupan ketika kita benar-benar dapat menyukakan hati Tuhan. Pertanyaan saya sangat sederhana, apakah hari-hari ini dalam hidup kita yang kita peragakan sudah menyenangkan hati Allah? Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya.